Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Merlian, NIM 2019-167. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama yang i- saya dapatkan yaitu struktur organisasi kantor hukum. Nah, di sini saya membuat kantor hukum yang bernama MITS Law Firm. Jadi, untuk tata cara pendirian kantor hukum itu sendiri, jadi kantor hukum atau kantor pengacara ataupun advokat dapat didirikan oleh satu pengacara atau lebih, yang biasa disebut dengan partner. Nah, menurut Undang-Undang Advokat, selama seseorang memiliki izin sebagai advokat, maka orang tersebut dapat menjalankan profesi sebagai advokat sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat. Lalu pendirian itu sendiri menurut perspektif teoritis itu didirikan minimal oleh dua orang. Ada KTP dan NPWP pendirian firma, memiliki nama bersama atau nama firma itu sendiri, memiliki kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020, memiliki sekutu aktif untuk menjalankan firma, serta memiliki penyertaan modal dari para sekutu itu sendiri. Nah, untuk visi di kantor kami menjadi kantor hukum yang andal dengan mengedepankan profesionalitas, komitmen, amanah, dan berintegritas. Lalu misinya menjadi kantor hukum andalan yang membantu pelaku ekonomi dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Ikut berkomitmen dalam penegakan hukum, ikut berpartisipasi dalam pembangunan hukum dengan upaya memberikan program peningkatan pengetahuan dan budaya tertib hukum dalam masyarakat. Nah, untuk kantor law firm itu sendiri pastinya ada struktur atau job desk masing-masing para partner atau para pihak yang diperlukan dalam kantor itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada managing partner. Melaksanakan tugasnya itu melaksanakan tanggung jawab utama kantor hukum dalam kaitannya dengan kebaikan dan prestasi. Nah, tujuan dan komitmen terhadap kualitas memastikan adanya pemahaman tentang standar implementasi dan pemeliharaan kualitas di kantor hukum yang dipimpinnya. Serta melaksanakan semua tanggung jawab manajemen untuk setiap fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian layanan kepada kliennya. Dan untuk menyediakan layanan sesuai dengan persyaratan kualitas ruang lingkup bisnisnya sendiri. Lalu selanjutnya itu ada partner. Nah, partner di sini memelihara sistem kualitas, pendokumentasian, dan persiapan alokasi perbaikan yang dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan standar dokumentasi serta merevisi segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan standar kualitasnya. Nah, selanjutnya itu melakukan perubahan, prosedur baru, atau bekerja dalam mekanisme instruksi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pada law firm itu sendiri atau kasus-kasus tertentu. Lalu selanjutnya ada associate. Associate itu merupakan ujung tombak dari kantor hukum itu sendiri, di mana produk-produk hukum, produk-produk kantor hukum itu sendiri berkisar antara 50% sampai dengan 65% merupakan kontribusi dari associate melalui pola-pola supervisi dan pengawasan oleh senior associate dan partner itu sendiri. Lalu selanjutnya ada junior associate. Nah, junior associate ini posisinya itu tidak tertera pada bagian yang telah disampaikan dengan konsep usulannya itu sendiri. Namun posisi junior associate ini secara umum merupakan suatu jabatan yang diberikan pada fresh graduate yang bergabung dalam kantor hukum maupun terhadap mereka yang dahulunya berstatus paralegal yang juga merupakan fresh graduate yang kemudian diangkat menjadi konsultan atau pengacara di kantor hukum tersebut. Nah, paralegal ini tuh pada umumnya juga dikenal dengan sebutan anak magang. Tetapi tidak selalu demikian adanya karena terbuka kemungkinan posisi-posisi ini merupakan posisi tetap yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh para pengacara atau konsultan hukum itu sendiri. Nah, itu kisaran kemungkinan staf-staf yang ada di kantor hukum kurang lebih. Terima kasih sudah
mendengarkan sedikit presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.